Shalom semuanya. Terima kasih Mami buat kesempatan diberikan. Saya lihat jam dulu, saya mau belajar on time. Saya tidak siap untuk menyampaikan hari ini sebenarnya. Tapi kan kita sebagai pasukan harus siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Itu yang keluar waktu kemarin Cik Guatan tanya, Ayu kamu nggak pulang kan? Besok saya mau ngomong pulang, paling enak ngomong pulang saudara, pulang enak menghindar. Sudah beberapa kali saya sengaja pulang. Saya dredeg saudara. Terus kemarin saya terus tiba-tiba ada firman ngomong harus siap baik atau tidak baik waktunya. Kita harus siap dimanapun Tuhan suruh untuk beritakan firman, untuk saksi, untuk ceritakan kebaikan Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Lagi mood atau lagi enggak mood saudara. Kita harus siap sedia karena kita pasukan Tuhan. Kita bukan anak-anak gampang, tapi kita pasukan terdahsyatnya Tuhan. Saya percaya pasukan terdahsyat itu tidak dipengaruhi oleh umur saudara. Sebagai contoh real, saya selalu kalau saya mulai lemes-lemes saya ingat Mami saudara. Usianya 80 lebih loh saudara. Kita kalah yang muda-muda kalau lemes-lemesan. Saya setiap kali kalau lemes saya enggak, yang 80 tahun masih kuat. Kaleb bilang masih seperti 40 tahun yang lalu. Saya mau Tuhan, saya mau. Jadi setiap kali saya kalau lihat di Sion ini kan banyak yang sudah usia tapi semangat. Saya ngomong Tuhan, saya mau mewarisi semangatnya sampai tua, sampai akhir, sampai garis akhir. Tetap semangat melayani Tuhan. Tetap semangat setia mencintai Tuhan. Saya kemarin juga ngomong sama mamanya Freddy, iya aku mau mewarisi semangatnya. Aku mau tetap semangat sampai usianya sampai akhir masih tetap semangat sama Tuhan. Bisa enggak saudara? Bisa kalau mau. Ya oke. Kemarin waktu saya duduk di sana bonbon yang khotbah. Tanpa saya sadari dalam bonbon khotbah itu Roh Kudus sudah ngomong sama saya. Ini. Saya catat. Jadi ini saya ini ngambil ayatnya bonbon semua saudara. Tapi kemarin saya di sana diajari Tuhan. Jelaskan gini. Saya sampai kerosok gini. Wah rasanya mau khotbah kok ngomong ini. Ternyata benar malamnya Cik Guatlan suruh saya. Terus ini Tuhan ngomong gini. Banyak orang mengejar target akhir tahun. Target perusahaan-perusahaan, karyawan-karyawan, sales, marketing, kejar target akhir tahun. Supaya dapat bonus, supaya dapat sesuatu yang besar di perusahaannya. Padahal itu yang bersifat sementara saudara. Mati dibawa enggak? Targetnya enggak dibawa. Prestasinya dibawa enggak? Enggak dibawa. Uangnya dibawa enggak? Enggak dibawa saudara. Tapi mati-matian kerja target. Saya juga setiap tahun ditarget di kantor. Kejar target kalau sudah Desember ini tegang semua ini. Kejar target, harus penuh. Kemarin waktu saya duduk di sana, waktu itu Mami pernah jelasin buat ya ini evaluasi 1 tahun. Saya sudah mikir, evaluasi apa ya Tuhan? Apa sih yang mau dievaluasi? Tiba-tiba kemarin ngomong banyak orang kejar target akhir tahun. Padahal itu sementara. Tapi jarang yang kejar target yang bersifat kekal itu tidak dilakukan. Meskipun tahun mau berakhir, ya wes belum selesai tugasnya, ya sudah mau diapain. Kita enggak punya greget kejar target yang sampai kita bawa kekekalan. Dari evaluasi, saya kemarin baru sadar bahwa saya ini banyak kesalahan, banyak kelemahan saudara. Kita enggak bisa evaluasi kalau di awal tahun kita enggak pernah menetapkan goal, enggak pernah menetapkan target. Saya di kantor ada targetnya keluar di awal tahun. Nah, kalau kita sama Tuhan, apa target di awal tahun nanti? Makanya sama Mami sudah diajari nih, targetnya ini. Tapi seringkali saudara, waktu di sini ingat semangat. Dengan berjalannya waktu, lupa saudara. Kalau ada targetnya ini yang harus kita capai. Makanya Mami kemarin kan ngomong,
Ayo dievaluasi apa tadi yang kita ucapkan, deklarasi itu sudah terjadi. Saya mulai ingat-ingat sudah terjadi belum ya, berapa persen yang terjadi ya. Tapi terus tiba-tiba Roh Kudus ingatkan ke saya, kalau yang di perusahaan target penjualan ada rupiahnya, penjualan harus sekian, laba harus sekian, marketing harus nyampe ini, supaya dapat ini, dapat ke luar negeri, dapat ke sini. Itu target di kantor saya. Tapi kita nggak pernah tetapkan, Tuhan kamu mau apa, targetnya apa. Target kita ini pekerja kerajaan surga, saudara. Jadi bos kita Tuhan Yesus. Target kerajaan surga selalu hubungannya dengan jiwa-jiwa. Semua yang kita kerjakan, semua yang kita hasilkan, semua yang kita upayakan harus berhubungan dengan jiwa-jiwa. Karena target kerajaan surga, keinginan dan kerinduan Tuhan Yesus adalah jiwa-jiwa. Seringkali kita lupa bahwa jiwa-jiwa itu adalah persembahan terbaik yang bisa kita kasih ke Tuhan. Saya juga seringkali begitu, saudara. Kalau sudah dikejar target kantor, lupa target jiwa-jiwa, saudara. Bahkan kadang-kadang jiwa-jiwa, ini nanti, tak kejar ini, nanti setelah itu ke sini. Seringkali seperti itu. Tapi waktu Mami kemarin ngomong, ayo Dianu, saya mulai evaluasi, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya banyak enggak capai target yang kamu mau ternyata Tuhan. Ampun ya Tuhan, aku mau perbaiki tahun depan. Aku mau perbaiki, aku gagal Tuhan. Targetnya enggak tercapai. Padahal kalau di kantor, aku mau target tercapai. Aku mau dapat penghargaan, aku mau dapat pengakuan, aku mau dapat ke luar negeri. Itu kerinduan saudara. Pada waktu kita punya kerinduan itu, seringkali Tuhan akhirnya kasih saudara. Saya pikir berapa banyak dari kita yang seringkali mengejar sesuatu yang sementara. Setelah mencapai ternyata enggak wow seperti yang kita bayangkan. Saya dulu mikir kalau dapat target sampai ke luar negeri itu pasti seneng. Saya ngalami saudara. Pertama kali dapat ke Roma, Itali. Terus ke Paris. Semalam besok mau berangkat malamnya saya enggak bisa tidur. Saya mikir seneng ya, aduh besok berangkat gak pernah pergi ke luar negeri. Koper sampai cari pinjaman, gak pernah ke luar negeri, bingung mau apa. Tapi saudara sejujurnya waktu saya berangkat ke luar negeri, dibayari sama kantor, dapat semua hotel mewah, semuanya mewah. Kita diperlakukan dengan sangat istimewa. Sejujurnya apa yang ada di hati saya ngomong gini, kok cuman gini tok ya Tuhan ternyata. Kok rasanya seneng itu enggak seperti yang tak bayangkan. Rasanya mungkin seneng ke luar negeri, ke Roma, ke Paris. Bayangan saya tuh seneng itu seperti apa. Tapi setelah saya datangi, kok biasa ya Tuhan. Kok hatiku mek gini tok senengi lain ya Tuhan. Senengnya itu tidak bersifat kekal saudara. Cuman sementara. Dan itu selalu akhirnya ketika diomongin gini, seneng ya, senang. Nanti kejar lagi ya tahun depan. Selalu kita dimotivasi gitu. Karena harus kejar lagi, ben seneng terus. Tapi waktu saya belajar untuk nurut, ikut apa yang Tuhan mau. Satu jiwa itu sangat berharga, mahal saudara harganya. Seringkali kita meremehkan satu jiwa. Di mata Tuhan, jiwa orang miskin atau orang kaya, jiwa orang berprestasi atau orang yang kurang berprestasi, di mata Tuhan harganya sama mahalnya. Seringkali kita membeda-bedakan. Kalau yang kurang, bukan ini tidak bisa jadi donatur ini rasanya. Kurang, jadi kita kurang simpati. Oh kalau yang ada donatur kita sungkan. Saya kadang juga bisa sungkan saudara. Cok macam-macam ini donatur. Sungkan saudara. Kita membeda-bedakan jiwa itu dengan harta yang dimiliki. Dengan prestasi yang dimiliki. Dengan apa yang dia menonjol. Dan kita meremehkan yang tidak menonjol. Waktu kemarin Mami ngomong tentang anak yang berkebutuhan khusus.
Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya nggak punya hati seperti kamu, Tuhan. Saya nggak punya belas kasihan seperti kamu untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Saya ngomong, Tuhan, taruh hatimu di hatiku. Aku mau Tuhan menghargai jiwa-jiwa. Bahkan jiwa orang gila loh saudara. Yesus nyebrang laut. Nyebrang untuk menyelamatkan satu jiwa orang gila saudara. Karena bagi Tuhan satu jiwa itu berharga. Gak peduli itu orang gila ternyata. Ayo kita belajar saudara sama-sama. Waktu saya ngikuti Tuhan, saya ngomong Tuhan bilang ini jiwa, ini jiwa, ini jiwa. Waktu saya menangkan jiwa saudara, rasa senangnya itu ternyata beda saudara. Kalah dengan rasa senang waktu diajak Tuhan ke Paris, waktu diberangkatkan Tuhan ke mana? Ke Roma. Itu beda, nggak bisa dibandingkan. Makanya saya percaya sukacita yang dari Tuhan itu tidak bisa dibeli oleh apapun dan oleh siapapun. Karena itu Tuhan yang punya. Diberikan kepada kita dengan cuma-cuma saudara. Saya pingin setiap kita, ayo di akhir tahun ini apa yang harus kita lihat di sini. Kita mengejar apa di akhir tahun ini yang berdampak sampai kekekalan. Apa? Kemarin Tuhan ingatkan saya punya target yang lalu awalnya ini baca buku 5 buku tahun ini. Saya cuma baca 2,5, separuh. Setelah itu mohon maaf tak pinggirkan dulu saya ngerjakan pekerjaan yang lain. Tuhan bilang, kejar nak, masih ada waktu, belum tanggal 31 Desember, masih bisa dikejar. Kalau kamu target kantor kamu kejar, kenapa enggak target ini kamu kejar? Ini yang berdampak kekal. Ayo setiap kita, ada sesuatu yang Tuhan mau di akhir penghujung tahun ini. Masih ada kesempatan untuk kita menggenapkan apa yang Tuhan mau. Seperti yang kemarin, di sini dikatakan tahun 2025 adalah the year of joy and great harvest. Tahun kenikmatan, sukacita dan panen besar, panen yang melimpah. Waktu pertama kali saya terima itu senang sukacita saudara. Setelah jalani dari waktu ke waktu, jadi gak kroso biasa. Kemarin Tuhan ingatkan apa sudah ngalami panen besar. Panen besar yang Tuhan maksud bukan cuma uang saudara. Tapi jiwa-jiwa. Sudahkah kita panen jiwa-jiwa, panen besar jiwa-jiwa. Saya ngomong Tuhan belum panen besar. Panen biasa kecil-kecilan saudara. Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Dia tuh lebih suka lihat kita lulus, bahkan bisa lolos. Kalau nggak bisa lulus, diloloskan. Itu karena dia itu lebih kepingin lihat kita lulus dibanding kita itu dibanding kita itu gagal. Itu kerinduannya, makanya seringkali dalam segala hal Tuhan kasih clue demi clue supaya kita ini lulus saudara. Nah, kemarin saya diingatkan Tuhan, saya pikir saya tidak akan lulus. Tapi terus Tuhan ingatkan, nak kamu gak 100% gagal. Saya ini seringkali ngomong sama Pak Sentosa, sama suami saya. Dia kan suka ngajak-ngajak orang tuh naik bis ya. Dia tuh punya prinsip bagus prinsipnya. Kalau ada sesuatu yang bagus di tempat ini atau di tempat mana, pengajaran bagus, acara yang bagus, yang kerohanian yang bagus, dia pingin ngajak semua, ayo ikut supaya sama-sama bertumbuh. Makanya dia ngadakan bis. Tapi saya ngomong ngerepoti. Soalnya kalau 40 orang, 40 pribadi saudara. Ngerepoti sekali-sekali oke lah. Tapi sekali berhasil dia ngadakan lagi. Ini masih jalan belum nutup, dia sudah buka lagi ke Sion. Yang kemarin itu masih acara kemana? Oh, Sion yang September itu kan ada acara Bahtera di sini. Dia sudah buka lagi untuk Sion yang Desember, saudara. Saya gini, Tuhan Yesus. Saya ngomong,
aku itu bukan dipanggil sebagai gembala. Panggilanku bukan gembala. Di pikiran saya saudara, gembala itu gak enak saudara kalau gak panggilan. Kurus salah, gemuk salah, diberkati salah, gak diberkati salah saudara. Jadi saya tuh pernah punya teman kayak gitu gembala. Dia bilang serba salah yuk gak enak jadi gembala. Jadi itu masuk di pikiran saya. Tuhan saya ini gak dipanggil sebagai gembala. Saya ngomong sama Sentosa. Loh gembala itu gak harus di gereja dia bilang. Ini bawa bus ini juga mengembalakan. Saya bilang makanya aku itu gak terpanggil sebagai gembala. Kalau masalah bus ya saudara, misalnya ada masalah nih, Pak Sentosa datang nih. Dia marah, dia capek toh, dia marah. Saya yang maju ngomong-ngomongi. Nanti ada masalah lagi, saya yang maju ngomong-ngomongi. Gini. Saya ngomong, enak kamu sing enak-enak, kamu sing gak enak. Aku sing maju. Jawabannya apa Pak Sentosa? Itu kan spesialmu, ngomong-ngomong itu kamu spesialmu, aku gak spesial itu, ya sudah itu bagianmu. Tapi bagi saya, kok cek enak, yo sing gak enak, aku sing ngomong, sing enak dek kamu. Tapi Tuhan itu tegur saya saudara. Banyak orang yang saya bawa di bis, Tuhan sudah ingatkan, jadikan semua bangsa muridku. Murid loh saudara, berarti harus diajari. Saya males saudara, ngajari. Ya kok gembala lagi, saya ngomong enggak insya Allah Tuhan. Tapi terus tiba-tiba Pak Sentosa itu ngajak, ini mereka perlu diajari loh, ini. Jadi dia umumkan di grup, ini kita nanti akan ada pengajaran. Saya mikir, ada tasing dateng. Kamu loh nanti sing ngajar, ada tasing dateng. Saya pikir gak kira ono sing teko. Saya pikir paling 5 orang. 20 orang saudara datang. Saya mikir sing bicara loh sopo. Saya ngomong, loh ya kamu toh. 20 orang sing genah. Saya itu gak pede saudara. Memuridkan. Saya itu bukan gembala. Saya ngomong gitu. Tapi saya ngomong sama Tuhan. Tuhan kamu itu mau katanya orang, mau sungkan atau mau pakai apa maksudnya lebih sungkan sama Tuhan atau sama orang. Kalau aku gagal Tuhan, lah kamu lek gagal kan karena kamu sungkan toh, nggak enak toh di depan orang. Sing penting itu di hadapan Tuhan atau di hadapan manusia. Seringkali kita kejar apa kata orang, apa yang diomong orang di belakang kita nanti kan jelek jadinya. Tapi kita melupakan apa kata Tuhan. Kita seringkali melupakan perasaan Tuhan. Itu saya juga sering lakukan saudara. Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Selalu kasih kesempatan. Jadi akhirnya kalau tiap kali pemuritan saudara. Akhirnya saya lakukan. Oke sekali. Saya ngomong Tuhan nanti murid ngajari apa lu Tuhan. Aku gak ngerti. Dan saya ngomong sama Tuhan, saya nggak mau cuma ngajar teori, itu namanya motivator saudara. Tapi pengalaman pribadi yang saya sudah ngalami tak bagikan. Ya itu yang harus kamu lakukan, pengalaman pribadi bagikan, pengalaman pribadi bagikan. Jadi kita harus punya banyak pengalaman pribadi sama Tuhan. Untuk supaya kita bisa bagikan ke orang banyak. Jangan cuman mau katanya orang. Katanya dia, katanya ini. Bagus loh kesaksiannya. Kemarin dia cerita. Tapi katanya kita, dia siapa? Tuhan itu siapa? Kalau kita nggak punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Jadi saya mulai pemuritan itu. Satu demi satu. Tiba-tiba keluar lagi pikiran. Kok dikira mau bangun gereja ini. Jadi saya ngomong sama murid-murid. Saya enggak buka gereja loh ya. Kita pemuritan. Kamu tetap balik ke gerejanya dewek-dewek ya, masing-masing. Tapi kita bertumbuh sama-sama. Kita sama-sama belajar di Bahtera, tapi kita bertumbuh sama-sama. Mari balik ke gerejanya masing-masing. Saya enggak buka PD, saya enggak buka gereja. Beneran loh ya. Ini enggak enak nanti kalau dengar. Tuhan tegur saya. Ya kan? Takut toh? Takut apa kata orang. Bukan apa kata Tuhan. Dibungkus dengan yang rohani saudara. Itu kepalsuan kata Tuhan. Jangan, itu kepalsuan kata Tuhan. Jangan gini, jangan kejar apa kata orang. Saya mulai belajar, iya ya
Apa toh? Jadi saya sering ngomong sama diri saya, apa toh yang dicari? Apa toh saya ini cari apa? Tuhan cari apa? Ngomong terus sama Tuhan. Terus di sini saya katakan lagi, apakah sudah kita alami tahun kenikmatan? Apa sudah maksimal seperti yang Tuhan inginkan? Tuhan ingatkan, kamu tidak gagal 100%. Kamu sudah melakukan, memuridkan, dapat jiwa-jiwa. Saya ngomong, tapi kan bukan aku yang cari Tuhan, kamu yang kirim. Mana bisa saya mempersembahkan, ini Tuhan jiwa-jiwa. Bukan saya yang cari saudara, Tuhan yang kirim. Tuhan yang paksa saya untuk memuridkan. Tapi Tuhan tuh kayak gitu. Seperti kita gitu loh. Saya dulu sering bantu anak saya buat prakarya, buat rumah-rumahan gitu ya. Saya ngerjakan, anak saya ketiduran, saya bantu anak saya tidur, saya ngerjakan sampai pagi saudara. Setelah itu dibawa ke sekolahan, terus sama sekolahan dapat nilai bagus. Dia seneng, saya ikut seneng, saya bangga. Wah bagus, padahal yang ngerjakan semalam-malaman itu saya, bukan dia. Dia tidur, tapi saya bangga. Ya bagus kamu, waduh luar biasa ya kamu. Tuhan itu seperti itu saudara. Yang ngerjakan makanya Bu In bilang 0,0001% kita. Yang 99,99% itu Tuhan. Tapi Tuhan tuh seneng ngasih penghargaan ke kita. Padahal kita cuma ngerjakan dikit saudara. Makanya gak ada alasan untuk kita bisa bangga. Karena sebenarnya yang ngerjakan Tuhan, bukan kita. Kita cuma 0,00 sekian persen. Tapi kalau kita mau, itu dihitung semuanya sama Tuhan. Ayo sama-sama, jangan lihat usia, jangan lihat latar belakang, jangan lihat yang lain. Mulai belajar, Tuhan kamu mau apa ini di penghujung tahun yang masih harus aku kerjakan. Masih ada kesempatan saudara. Kegagalan yang kemarin ini belum gagal karena masih belum akhir tahun. Masih ada waktu. Ayo kita sama-sama kasih yang terbaik di akhir tahun. Terus setiap akhir tahun perusahaan selalu mengevaluasi apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan perusahaan saudara. Kita, anak-anak Tuhan, apakah kita setiap tahun mengevaluasi? Mungkin gereja mengevaluasi, PD mengevaluasi. Tapi pribadi demi pribadi, kemarin Tuhan bilang harus tetap mengevaluasi. Kamu bisa kejar target, bisa evaluasi di kantor. Kenapa yang bersifat kekal tidak selalu dievaluasi? Ditingkatkan. Gagalnya kenapa, berhasilnya, terus gagalnya kenapa, terus apa yang perlu dilakukan. Gagalnya saya karena takut apa kata orang. Sungkan sama orang. Saya mulai belajar, ajari Tuhan supaya tidak sungkan. Kalau terus-terus sungkan saudara, itu bisa tumpul dalamnya ini karena cuma sungkan sama manusia. Saya enggak mau, saya tumpul. Saya mau Tuhan, hatimu taruh hatiku. Tapi aku enggak mau cuma diomongan, tapi aku mau sesungguhnya. Terus ini, kuncinya Tuhan kasih di Matius 22, 37, 38. Matius 22 ayat 37 dan 38. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu. Nah, saya kemarin tanya lagi, Tuhan, terus gimana ya Tuhan supaya bisa terus harus jatuh cinta sama aku. Saya dengarkan kata-kata Bu In, minta jatuh cinta sama Tuhan setiap waktu. Ya aku minta terus Tuhan ya, pokoknya minta. Karena kalau ada cinta saudara, kalau nyanyiannya Gomblo ya dulu, tai kucing rasa coklat. Itu katanya saking cintane sampai tai kucingku rasanya coklat gak keroso kalau itu bukan coklat. Artinya betapa besarnya kuasa dari cinta, dari passion. Saya ngomong minta terus jatuh cinta sama Tuhan. Gimana caranya? Minta. Cuma minta itu kan gampang toh saudara. Tapi itu harus keluar dari hati. Aku pengen beneran jatuh cinta loh Tuhan, aku pengen beneran.
Seringkali Tuhan pakai banyak cara. Sehingga sampai saya tuh nangis saudara. Karena saya lihat Tuhan kamu itu benar-benar buat kita itu, buat saya itu bisa jatuh cinta. Itu Tuhan, caranya Tuhan. Dengan banyak hal baru terpikir tiba-tiba orang kirim, baru tak gumulo tiba-tiba itu. Juga masalah kunci saudara. Saya ada masalah di kerjaan. Oh ini dulu aja. Jawab itu kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saya baca ini saudara, dibaca itu enak banget loh saudara, mantep. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, roh, jiwa, tubuh. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Itu harus semuanya mengasihi Tuhan. Harus sinkron, nggak bisa pikiran saja, tapi yang lainnya kehendaknya enggak mengasihi Tuhan. Terus, dengan segenap akal budi. Jadi seluruh ini, sampai kalau Bu Iin ngomong itu DNA-nya itu DNA Yesus, DNA Kristus, semuanya ini Yesus. Keluarnya Yesus, keluarnya untuk Yesus. Saya ngomong gimana Tuhan caranya, yaitu harus jatuh cinta sama aku. Baru bisa melakukan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Tanpa cinta, tanpa jatuh cinta sama Tuhan, kita nggak bisa melakukan ini, sulit. Tapi Tuhan itu kasih clue, minta jatuh cinta sama aku. Nanti kamu melakukan ini jauh lebih mudah. Kalau kita sampai bisa mencintai Tuhan, itu sebenarnya siapa yang melakukan? Tuhan. Bukan hasil kita. Orang yang cinta Tuhan. Enggak ada. Karena Tuhan yang lakukan. Setiap kita jangan ada yang minder. Merasa oh kamu kan wis lama yuk ikut Tuhan. Aku sik baru. Enggak masalah. Yang lama hati-hati yang lama-lama. Dahulu bisa jadi yang kemudian. Yang kemudian bisa jadi yang terdahulu. Saya ngomong sama diri saya. Saya enggak mau jadi yang kemudian. Bahkan yang disebut jangan kamu disebut yang ketinggalan. Ketinggalan aja Tuhan bilang jangan. Saya sering ngomong nyeletuk sama Pak Sentosa. Jangan sampai jadi calo loh ya. Kamu suka ngejak-ngejak iya terus kon ketinggalan rugi. Calo kan gitu. Ayo Malang. Oh, naik bis semua ke Malang. Bisnya berangkat. Calonya di mana? Tinggal berangkat Malang. Enggak. Saya ngomong hati-hati loh ya, kamu ngajak, jangan sampai ketinggalan. Karena enggak kroso tiba-tiba ketinggalan, merasa wis ngajak banyak orang, terus tertinggal enggak terasa. Harus hati-hati, saya selalu belajar, saya ngomong Tuhan, paksa Tuhan, batalkan yang enggak sesuai kehendakmu. Paksakan, saya pakai senjatanya Pak Yusa. Saya ngomong terus paksa Tuhan. Terus ini. Harus terus punya kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Kalau bisa melakukan ini harus punya kehausan kelaparan akan Tuhan. Dan harus jatuh cinta terus kepada Tuhan. Saya selalu ngomong Tuhan gini, Tuhan kasih aku haus dan lapar. Kadang orang anggap kita ini kayak orang gila. Oh di sana ada bagus Pak Sentosa. Pak ini bagus, ayo kita berangkat. Kalau kita enggak ada apa-apa kita support, kita berangkat. Saya mikir, kono udele Pak Sentosa iki rasai. Tapi aku melok, ya wis nurut. Oke, melok. Saya ngomong tapi sama Tuhan, Tuhan ini kerjaan tak tinggal, aku berangkat. Tapi Tuhan saya mau terima maksimal, saya enggak mau terima minimal atau setengah medium enggak mau. Saya mau terima yang besar, yang large, yang maksimal yang jadi jatahku. Tak terima semua loh Tuhan, nanti di sana. Jadi saya kalau sampai datang ke suatu tempat, saya ngomong saya mau sedot maksimal Tuhan. Kasih haus lapar, kasih haus dan lapar. Kehausan dan kelaparan, Roh Kudus bilang kehausan dan kelaparan itu menyedot setiap firman yang kamu dengar. Seperti sepon saudara, itu sedot. Karena ada haus dan lapar. Kalau kita ngomongnya, wis seru. Dulu aku juga pernah dengar khotbah gini, wis ngerti. Ada teman saya yang dulu seperjuangan. Kalau saya ajak, itu zaman dulu yuk. Kayak apa ngejar-ngejar terus wis cukup saiki kene iki waktu pensiun, kayak no sing lain.
Kasih yang lain. Kita sudah sering dulu, gak usah. Nah, itu kita itu rugi. Itu bisa jadi yang kemudian. Sedot terus. Jangan pernah puas sampai garis akhir. Sampai titik darah penghabisan. Mami sering ngomong setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Saya ngomong Tuhan, aku mau mewarisi setia sampai akhir. Banyak yang mengawali dengan baik tapi mengakhirinya enggak sampai akhir. Ya, oke, terus. Matius 22:39. Setelah kita, nah ini. Dan hukum yang kedua, ini saya ngambil punyanya Bon-Bon semua ini. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sulit gak saudara? Gampang atau sulit? Enggak gampang saudara. Kok ngasih sesama, ngasih suami, ngasih anak, ngasih saudara seperti diri sendiri saudara kandung. Enggak segampang itu saudara. Apalagi sesamamu manusia. Sesama itu semua loh saudara. Yang disebut, pokoknya yang disebut manusia itu harus kita kasih seperti diri sendiri. Saya ngomong sulit loh Tuhan. Ngasih suami seperti diri sendiri kadang-kadang mangkel, mencekno Tuhan. Itu justru ngasih suami loh, belum yang lain. Anak kurang ajar, megel no Tuhan. Tidak bisa kayak diri sendiri mengasihinya, tidak segampang itu saudara. Gampang diucapkan, tidak mudah untuk dilakukan. Tapi kalau Tuhan, saya ngomong enggak gampang. Kalau aku tulis nak, itu berarti bisa dilakukan. Enggak pernah Tuhan tulis sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Berarti kan Tuhan menjebak kita supaya kita gagal. Enggak. Kerinduannya membuat kita bisa melakukan semua yang Dia mau. Dikasih clue. Clue-nya apa? Mengasihi sesama diri sendiri harus dimulai dari mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan akal budi. Kalau itu kita terima, kita baru bisa punya hatinya Tuhan. Saya masih ingat lihat kemarin Mami juga bilang, ingat kebaikannya. Ingat yang baik-baik. Kenapa mereka tetap bisa bersyukur anak yang berkebutuhan khusus? Karena mereka ingat kebaikan, bukan ingat kemalangan. Saya belajar, iya ya, mata harus tertuju ke Tuhan terus. Tuhan aku mau ingat kebaikan. Tiba-tiba tadi nyanyiannya ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Ingat kebaikannya, terus ingat. Saya selalu ngomong gini, buat aku jatuh cinta lo Tuhan. Buat jatuh cinta. Mulai lontur cintai, terus Tuhan tambah. No, saya enggak bisa produksi cinta sendiri Tuhan. Tambahkan ya Tuhan. Tapi harus mau datang ke Tuhan. Jangan datang ke hamba Tuhan saja. Saya banyak ngelihat di Surabaya loh ya, di kota lain mungkin enggak. Saya di Surabaya sering ngelihat ngejarnya hamba Tuhan. Kadang-kadang Tuhan Roh Kudus sampai bilang gini, mereka lebih kejar hambaku dibanding kejar aku. Sedih enggak saudara? Kalau ada anak kita yang lebih mengejar mamanya orang lain dibanding kita sendiri. Enggak enak kan? Tuhan ngomong banyak anak-anakku yang kejar hambaku lebih dari kejar aku. Karena kelihatan mungkin ya, kelihatan jawabannya bisa langsung instan. Tapi itu bisa mendukakan Roh Kudus. Ayo belajar saudara, sama-sama masih ada kesempatan. Selama matahari masih terbit, masih ada kesempatan memperbaiki semuanya. Makanya kenapa harus dievaluasi. Terus. Amsal 3, 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya belajar dalam segala hal. Percaya sama Tuhan.
Banyak hal yang saya nggak ngerti Tuhan izinkan dalam hidup saya. Nanti saya ceritakan sebentar lagi sebagai penutup. Tuhan, saya nggak ngerti kenapa kok bisa terjadi, kenapa diizinkan ini, kenapa diizinkan gini. Jangan seandainya nih sampai terus gak ada jawaban. Belajar, percayai hatinya. Saya pernah dengar khotbahnya Pak Petrus Agung, trust his heart. Saya ngomong percaya hatinya. Saya mulai cek hatinya Tuhan itu isinya apa. Isinya itu cuma cinta, saudara. Isinya itu cuma mengasihi. Isinya itu cuma hari depan yang penuh pengharapan yang disiapkan untuk kita. Isinya cuma itu. Gak ada isinya gini. Menunggu Ayu dihukum. Gak ada. Menunggu Ayu berbuat salah terus terima hukuman. Gak ada. Hatinya itu cuma pingin lihat kita itu jadi seperti blueprintnya Tuhan. Itu isi hatinya Tuhan. Jadi saya mulai belajar dalam segala hal saya nggak ngerti Tuhan, tapi aku mau belajar bahwa dalam hatimu nggak ada rancangan mencelakakan. Nggak enak, tapi aku percaya ini rancangan damai sejahtera dan kamu sedang merancangkan hari depan yang penuh pengharapan. Saya ngomong ke siapa? Ke jiwa saya. Kita harus sering ngomongi jiwa kita, saudara. Seperti Daud. Saya pertama pikir kok kayak orang gila ya. Enggak, Daud itu ngajari. Ditaruh di Alkitab loh. Mengapa engkau gelisah hai jiwaku. Ngomong sama jiwanya. Daud itu orang yang disayangi Tuhan. The man of my own heart. Orang yang ada di hatinya Tuhan. Selalu ngomongi jiwanya loh. Jadi kita juga perlu ngomongi jiwa kita sendiri. Jangan minta cuma diomongi hamba Tuhan saja saudara, rugi. Kita ketemu hamba Tuhan kan enggak 24 jam toh Tuhan, saudara. Kita tapi ketemu Tuhan, terus ketemu diri kita sendiri 24 jam. Lebih gampang ngomongi diri kita sendiri, jiwa kita sendiri dibanding tunggu diomongi hamba Tuhan. Kelamaan saudara, kadang hamba Tuhannya dimintai tolong ternyata enggak bisa. Doa minta doa. Gak mau gak mau didoakan, sombong hamba Tuhan ini. Nah, kecewa saudara. Ayo coba belajar. Tuhan itu lebih gampang ditemui ternyata dibanding hamba Tuhan loh saudara. Saya kadang ngomong sama anak buah saya, ketemu Tuhan lebih gampang. Saya dulu sama Pak Yusa juga, takut Tuhan dewe. Pak Yusa itu loh ketemu saya masih jauh, saya masih gini. Pak Yusa mau tanya, saya gak dikasih kesempatan tanya, langsung gini. Kowe ku kaken mikir. Langsung gitu, saya kaget. Dorong ngomong Pak, saya bilang, Pak Kong, kan orang hidup mana bisa nggak mikir Kong. Mikir ya mikir, tapi kowe iki kaken diolah di pikiran sini. Kaken diolah, kaken mikir iku. Oh saya mulai belajar, gimana caranya ada masalah gak mikir. Belajar ngomongi jiwa ternyata. Jiwa ini diomongi terus. Kalau kamu stres, emang bisa berubah. Hah, Pak Yusa ngajari gitu. Enggak bisa, ngapain stres. Nah, itu yang dikatakan. Kolose 3:23. Amsal, kok bisa? 3:5-6. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan terus. Sampai 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi meskipun tanya Tuhan, kadang itu tetap iso menggok ternyata saudara. Sudah dikasih jalan, sudah dikasih petunjuk, kan mami bilang ikuti jejaknya. Lemak itu jejaknya, ikuti. Kalau pas di tengah, semangat. Pas lagi stres, menggok saudara, gak sadar. Tanpa kita sadari kita mulai menggok, gak di jalan yang Tuhan tunjukkan. Sampai ketatap baru sadar, oh wis menggok, balik baruan. Itu ketatap itu baik buat kita. Supaya kita kembali ke jalan yang Tuhan tunjukkan. Lanjut. Kolose 3:23, langsung Kolose 3:23 aja. Apapun, nah ini saya mulai belajar.
apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lek atasanku bencekno Tuhan, kerjakan untuk aku. Lek mamaku bencekno Tuhan, lek mertuaku megelno ngomongnya gak enak loh Tuhan. Kerjakan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lek tetanggaku, ada orang cerita tetangganya bencekno. Tak suruh ngomong, saya bilang, beli no nasi, kirim, cantolo di pagar. Sudah Ci, dibuat di ngarepku nasi, dilempar. Gak pegel tak Ci, tambah loro hati Ci. Saya ngomong, kasih lagi nasi. Katanya Roh Kudus suruh ngasih terus. Wis kuat-kuatan buat nasi, babano wis. Kasih terus, sapan, senyumono, tinggalan pulang. Bila perlu, jangan dilihat nasi dibuang apa dimakan, baba wis. Kasih, lakukan aja. Sampai akhirnya tetangganya luluh Tuhan. Luluh. Tuhan itu punya apa ya? Punya cara. Hati raja di tangan Tuhan seperti batang air yang siap dialirkan kemana Tuhan inginkan. Musuh bisa berubah jadi sahabat loh. Diperdamaikan. Kalau kita dekat sama Tuhan, musuh itu ternyata bisa diperdamaikan. Saya cerita, kemarin waktu saya nulis apa saja, saya nggak bisa nulis saudara. Iki kabeh sing nglakukno Tuhan. Apa pencapaiannya? Enggak ada saudara. Karena iki dipaksa Tuhan, dipaksa Tuhan semua. Enggak ada yang keinginan murni dari saya, enggak ada. Saya ngomong Tuhan, enggak ada Tuhan. Tulis tapi nak, dipaksa Tuhan enggak apa-apa. Tapi kalau karena kamu mau, itu aku perhitungkan. Dipaksa Tuhan itu enggak apa-apa saudara. Itu diperhitungkan. Kan kita minta paksakan kehendak rencanamu jadi dalam hidupku. Jadi kalau dipaksa Tuhan enggak apa-apa ternyata. Yang penting mau melakukan. Jadi saya lakukan. Saya tulis. Terus saya diingatkan Tuhan satu peristiwa terakhir. Di terakhir Desember ini. Saya itu kan jual asuransi ya saudara. Kerjaan saya itu asuransi. Saya tahu kalau bukan Tuhan, nggak mungkin saya bisa jual. Karena asuransi itu kerja, kepercayaan. Yang dijual cuma kertas, saudara. Gak ono barangnya, gak bisa dilihat barangnya indah, menarik. Kalau berlian kan kelihatan kinclongnya, sinarnya. Kalau emas modelnya bagus, asuransi nggak ada. Kita cuma kepercayaan. Tapi Tuhan bilang, apa yang ada di tanganmu waktu saya bangkrut, Tuhan ngomong apa yang ada di tanganmu? Nggak ada Tuhan, nggak ada, ada. Enggak ada Tuhan, enggak ada, saya enggak punya modal. Ada Tuhan bilang. Terus saya ingat, ya asuransi ini tok Tuhan. Kerjakan dengan segenap hati. Nah, kemarin itu ada klien tiba-tiba manggil saya marah-marah. Kenapa produknya yang ini kamu tawarkan ke saya dulu? Terus saya ngomong, loh Pak, waktu itu saya sudah nawarkin 2 produk tapi Bapak ambil yang ini. Ini bayarnya seumur hidup, ini saya rugikan. Ya saya sudah pernah ngomong. Kalau gitu buatkan saya yang baru. Nah, jadi dia minta dibuatkan baru saudara. Yang bayarnya terbatas tapi dilindungi seumur hidup. Oke saya buatkan. Saya datang, kamu lain kali itu datang ke sini meskipun enggak nawari. Jelaskan gimana. Siapa tahu mungkin waktu itu pemikiran saya salah. Selain kali saya kan mungkin bisa bagus. Saya mikir rasane loh ya. Orang-orang lek didatangi asuransi aku gak seneng. Masa aku nganggur-nganggur dateng, iki wong asuransi kok, hayu iki asuransi. Saya enggak berani Pak, minta maaf ya Pak, kalau memang saya ternyata salah persepsi ke Bapak. Oke Pak, lain kali saya akan datang main-main, cuma jelaskan produknya lagi dan lain-lain. Kalau Bapak mau itu buat saya itu kehormatan. Karena jarang orang mau didatangi orang asuransi saudara, kecuali teman baik sendiri, main-main. Terus akhirnya dia ambil satu produk besar, untuk asuransinya dia, untuk warisan buat keluarganya. Terus dibandingkan dengan asuransi lain saudara. Secara kasat mata itu saya kalah preminya, kalah. Saya lebih mahal dibanding punya asuransi lain. Saya otak-atik. Lama-lama aku nyerah. Capek Tuhan pikirannya. Siapa yang suruh kamu otak-atik? Nah kita kan senangannya gitu loh. Di otak-atik. Sampai tidur jam 2. Otak-atik, gak nemu jalan keluar saudara. Ya akhirnya saya pasrah.
Udah, terus tak kasih yang bayarnya lebih panjang. Di sana bayar 5 tahun, di sini tak tawarkan yang 15 tahun. Ben angkane meme podo. Tapi ini 15 tahun, yang situ tuh cuma 5 tahun. Secara logika, ya nggak mau. Saya mulai datang, saya tawarkan. Dia cuma gini lihat. Ya wes aku yang ini, yang 15 tahun. Yang 10 tahun atau 15, 15 tahun, oke. Tapi enggak sampai di situ saudara. Setelah oke, tiba-tiba sudah diproses, dia ngomong. Chat, Ayu tolong dibatalkan dulu. Dipending, saya neruskan yang lama dulu aja. Kayak orang itu mau naik langsung dibanting, ceplok gitu. Terus gini, malam ngomongnya malam lagi. Gak bisa tidur tuh saudara kepikiran. Saya sampai tanya, apa Pak kendalanya? Kalau boleh saya tahu. Enggak jawab saudara. Pak jawab kan enak ya. Terus saya cuma berdoa Tuhan. Terus saya diingatkan Roh Kudus. Sukacitamu tergantung uang, prestasi, atau karena Tuhan. Terus keluar firman saudara. Bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Itu tiba-tiba keluar firman. Makanya kenapa saya bilang harus baca firman saudara. Supaya pada waktu kepepet, kan gak mungkin waktu kepepet buka firman. Ngomong apa ya Tuhan? Gak sempet saudara ini wis stres. Tapi itu firman keluar sendiri. Karena pernah saya baca. Bergembiralah karena Tuhan. So ini, apa caranya bergembira karena Tuhan? Bergembira karena kamu punya aku. Sukacitamu bukan terletak di sana. Jadi saya ngomong sama jiwa saya. Gak dapat itu tetap dipelihara Tuhan kok. Gak dapat itu keluargaku tetap makan dipelihara Tuhan. Jadi tidak tergantung mau masuk mau gak masuk. Tidak mempengaruhi. Saya ngomong sama siapa? Diri saya sendiri. Saya ngomong sampai ketiduran saudara. Tak omongi terus daripada stres. Jadi saya ngomongi diri saya bahasa roh, saya ngomongi diri sampai ketiduran. Besok pagi bangun tuh saya ada semangat gairah. Tiba-tiba saya diingatkan, deklarasi. Bawa kunci, langsung saya ingat, oh ya kunci. Saya buka, saya pegang, saya deklarasi pakai kunci. Semua pintu yang tertutup, pintu kemustahilan, pintu kebekuan, semua pintu-pintu berkat yang tertutup dibuka dalam nama Yesus. Saya deklarasikan. Pintu belas kasihan, tak buka kabeh pokoknya pintunya diingat pintu apa tak buka pakai kunci saudara. Terus saya deklarasikan apa yang tidak mungkin jadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil karena bagi Engkau Tuhan tidak ada yang mustahil. Aku pakai kunci otoritas. Saya ngomong terus, saya ngomong. Selesai, besok saya lakukan lagi. Hari ketiga saya lakukan lagi. Tiba-tiba hari keempat malam-malam juga saudara telepon. Ayu, ini barusan ada orang juga dari Jakarta, dari perusahaanmu juga, tapi agent lain. Itu nawari hal produk yang sama. Tapi setelah itu tak lihat kok murah punyamu ya. Terus aku ngambil di kamu. Hah? Saya sampai gini, gak salah kemarin katanya dipending. Terus saya langsung ngomong, Pak, saya ini tulus. Saya memang ngomong sama dia nih, saya ini lihat Bapak usia 70, usia tua 60 lebih baru ngambil asuransi jiwa murni, itu pasti jatuhnya mahal. Saya tuh tiba-tiba bisa kasihan gitu loh. Aku juga ikut salah ya, aku kasihan kok enggak nawar-nawari dia dulu-dulu. Nah, maksudnya setelah dia beli, mbok ditawari lagi siapa tahu berubah pikiran seperti yang dia ngomong. Jadi saya ngomong, Pak saya usahakan sebisa mungkin saya akan bantu Bapak. Jadi saya ajukan ke perusahaan, komisi saya di-cut. Saya ngomong Tuhan gimana? Ya cut aja komisi, kamu ambil poinnya saja. Oke. Karena memang awalnya itu sudah kalah sama perusahaan lain awalnya. Jadi saya ngomong gini, Pak saya ini tulus pengen bantu Bapak. Makanya saya cut komisi saya. Itu komisi saya di-cut loh Pak, saya cuma ambil poin. Nah iya makanya saya tahu kamu baik, makanya saya ambil di kamu. Saya ngomong, siapa sih tahu saya baik enggak baik, wong awalnya sudah di cancel. Kalau enggak Tuhan yang muter, yang gerakkan hatinya saudara. Selesai kan saudara? Wes seneng saya. Tunggu cek lab. Ternyata waktu cek lab gak mau dia. Gak mau cek lab. Terus dia ngomong, didatangi orang Jakarta dibilang gini, bisa cek lab di luar pulau.
dia mau pulang keluar pulau. Terus dia tanya, apa bisa? Loh Pak, kalau dia ngomong bisa ya saya pasti bisa toh. Oke, kalau gitu saya cek lab di luar pulau. Sudah saudara, saya urus cek lab di luar pulau, enggak ada lab rekanan. Saya urus sampai dapat lab rekanan. Telepon lagi saudara. Ini ternyata itu yang orang Jakartanya itu nawarin. Bisa tanpa cek lab. Diterima langsung di perusahaan yang sama dengan saya. Saya kaget tuh saudara. Oh ya oke Pak, kalau dia bisa saya pasti juga bisa. Tunggu ya Pak, kasih saya waktu. Saya tutup saudara. Saya cek. Gak bisa saudara. Dia mungkin salah persepsi usia hanya sampai 60 itu ada promo tanpa cek lab. Ini 60 lebih. Jadi saya kepikiran lagi. Saya ngomong lagi sama diri saya pakai kunci lagi. Saya ngomong Tuhan yang sudah dibuka tidak bisa ditutup. Tetap Tuhan saya buka lagi pintu kemustahilan. Yang sudah terbuka tidak ada yang bisa nutup. Saya ucapkan terus. Sampai saya terus terima firman ini. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kamu lepas di bumi, terlepas di surga. Saya ngomong buat apa aku gandoli gini terus ya Tuhan. Sampai kepikiran, aku lepas Tuhan. Terlepas di bumi, terlepas di surga. Jadi saya mulai belajar. Nanti kalau seandainya ini dia setelah cek diterima, itu benar-benar karena Tuhan saudara. Bukan karena saya. Nah seringkali dalam setiap kejadian itu juga seperti ini saudara. Semua prestasi, semua yang Tuhan percayakan ke kita sebenarnya bukan karena kita. Tapi karena Tuhan murni. Makanya gak ada alasan, aku ini sudah tua, kurang kuat. Tuhan kok yang bekerja, bukan kita. Kita cuma bagian kita aja lakukan, mau. Ya, oke, supaya tidak melewati batas. Terima kasih, saya kepingin setiap kita, ayo masih ada waktu, tetap semangat kerjakan yang kurang. Masih ada waktu sampai 31 Desember dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Deklarasi ini bisa terjadi atas hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya kasih judul tuntaskan. Ya, apa yang disampaikan tadi temanya tuntaskan. Ya. Saudara, kalau namanya tuntas itu selesai dengan baik. Ya. Kadang-kadang kalau kita mendengar tentang tuntas, yang penting selesai gitu. Hasilnya ya nggak tahu, pokoknya tuntas selesai. Saudara belajar namanya tuntas itu harus benar-benar tuntas selesai dengan baik, saudara. Nah, saya mau kesaksian sedikit tentang apa yang terjadi kemarin ya. Itu buat sayanya benar-benar sesuatu hal yang kalau bukan Tuhan gak bisa gitu. Saya pulang dari doa di sini jam 12. Jam 12 terus saya itu ngatur-ngatur di sini semuanya untuk mengenai masalah kursi-kursi, saya pulang. Saya pulang sampai di rumah diajak makan, saya bilang saya sudah makan, saya mau persiapan. Saya bilang. Nah, dalam persiapan itu saya tuh benar-benar persiapan dengan sungguh-sungguh Tuhan aku pakai untuk kemuliaan bagi namamu, aku tuh mau maksimal bla 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 bla. Mudah selesai. Mulai kan saya ini antara HP dan iPad saya. Biasanya itu connect saudara, antara HP saya dan iPad saya itu connect. Tapi pada saat dan saya waktu bikin renungan itu ada di HP. Waktu biasanya langsung masuk ke iPad, ternyata di iPadnya nggak keluar. Lah sih saya bilang, kok bisa biasanya keluar? Tak riset lagi, tetap nggak keluar. Jadi bagaimana ya ini ya supaya bisa masuk ke iPad. Saya doa minta Tuhan tolong beri hikmat ya. Saya pikir kalau saya misalnya manggil Amos juga lagi sibuk, manggil Wiwi juga sibuk, semua serba sibuk. Sophie, Freddy pada sibuk semuanya. Saya bilang saya itu nggak ada yang nolong Tuhan, tolong Tuhan saya ini bisa. Jadi akhirnya coba
tak copy. Jadi dari ini saya copy, nanti tak masukkan ke iPad gitu. Nah, masuk sudah, aduh puji Tuhan. Tapi kepencet jadi hilang, saudara. Nah, hilang, sedangkan yang di HP sudah tak habis. Nah, saudara bayangkan sayanya kayak apa? Aduh Tuhan, sudah jam 2, itu sudah jam 2. Saya tuh jam 3 tuh mau mandi Tuhan, supaya saya tuh jangan telat gitu ya. Aduh Tuhan, tinggal sejam Tuhan, saya harus membuat suatu renungan yang baru bener baru. Waktu saya itu lagi merenung, ingat sayanya, oh gini, saya itu dulu, saya pernah pengalaman seperti itu. Jadi saya itu pernah mau khotbah di Jakarta, lagi di jalan kepencet hilang renungannya. Nah pas waktu itu saya berangkat sama anaknya Pak Salim, anaknya Sali. Saya bilang, Jos, ini kok punya Oma kok di iPad ini kok mati, hilang, bisa keluar lagi enggak sih? Saya bilang, bisa. Karena dia memang orang komputer ya. Ya sok ini iPad Oma. Terus bisa keluar, oh pintar ya kamu ya Jos. Aduh ternyata kok bisa diambil lagi itu di tempat yang delete itu. Oh gitu. Jos, Oma diajari. Oh di sini loh Oma. Oh ya, saya bisa diingatkan. Saya tahu itu Tuhan. Ya, diingatkan. Wah bener ada saudara. Jadi saya kan seneng. Wah ketemu. Wis Tuhan terima kasih saya itu. Lah yang bagaimana tangan saya itu bisa tak habis. Jadi mencet apa kehapus. Lah sih itu benar-benar saya sampai nangis. Tuhan aku sudah hands up. Aku gak ngerti, saya sudah berusaha, aku gak ngerti apa yang harus aku lakukan. Sedang merenung, diingatkan lagi, kamu ambil dari PowerPoint aja. Oh iya aku sudah bikinkan ke PowerPoint sama Amos, itu ambil lagi. Ya wis lah, saya mau lakukan akan hal ini. Jadi tak salin lagi nih saudara. Salin lagi, saya lakukan Tuhan tolong, saya sudah tidak bisa, apa yang mau saya ngomongkan ini sudah gak ada semuanya, gak ada contekannya. Saya bilang saya gak ngerti, saya bilang udah jam 3:10 saudara. Aduh Tuhan, saya bilang ini tuh kemungkinan juga sebelum jam 4 mulai, aku nih belum mandi, belum apa, ini belum selesai. Saudara saya tuh sampai keringet dingin. Tapi satu perkara yang saya rasakan, Tuhan Roh Kudus itu selalu menolong. Ya, jadi yang penting PowerPoint ini ambil lagi, tak masukin di iPad. Karena itu PowerPoint kan ada di HP. Nah sudah semuanya saya bilang, Tuhan aku sudah hands up. Aku nggak tahu nanti Engkau yang akan mengatur saya tidak mau bergantung kepada akal pikiran saya lakukan apa yang Kau mau. Sudah. Pelajaran yang saya dapatkan adalah begini, Tuhan tidak mau diduakan. Ya, kalau saya ini sudah punya contekan semua, kayaknya mantep. Jadi kalau mantep berarti apa? Percaya pada diri sendiri. Aku bisa, semua udah siap sih, aku mampu. Pelajaran ini sangat baik buat hidup saya. Jadi saya bilang Tuhan terima kasih. Jadi saya benar-benar Tuhan maunya kalau melakukan segala sesuatu gantunglah sama Tuhan. Benar-benar Tuhan aku gak bisa apa-apa. Engkau yang akan melakukan segala sesuatu. Pada saat saya khotbah di sini itu bisa ingat semua tuh. Ingat ini. Waduh Tuhan. Sampai selesai saya duduk di sini tuh saya bilang terima kasih ya Tuhan. Engkau bisa melakukan segala sesuatu di luar nalar saya dan di luar apa yang tertulis di dalam iPad saya. Sekali lagi saya berdoa jangan gantung pada kekuatan sendiri. Gantunglah sama Tuhan. Dengan kita menyerahkan itu semua sama Tuhan, Tuhan yang ngatur semua tuh. Seperti kesaksian dari Ibu Ayu tadi, semua diatur sama Tuhan.
buka kunci, pakai kunci itu saya juga sudah lakukan. Tak buka kunci, Tuhan, tolong sih Tuhan. Tapi ya saya heran kenapa bisa ke-delete semuanya itu, saya juga nggak ngerti. Sampai sekarang saya juga nggak ngerti kenapa bisa ke-delete. Pencetnya salah tangan saya. Ya. Tapi semua Tuhan izinkan terjadi. Nah, kalau sudah di-delete itu saudara, di tempat yang sampah tak apa itu namanya itu, tak buka lagi, sudah nggak ada. Sudah hilang itu. Yang dulunya ada di sampah itu yang sudah saya ambil, pikir saya siapa tahu masih ada di situ lagi, nggak ada. Tapi satu perkara, Tuhan tidak kurang jalan buat menolong kita. Yang penting apa yang Tuhan mau, gantung sama Tuhan. Jangan gantung kepada kekuatan sendiri. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau berikan buat kami pada hari ini. Terima kasih buat pujian dan penyembahan. Terima kasih buat firman-Mu. Buat kami mengerti Tuhan, kami harus melakukan dengan tuntas di dalam segala perkara. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Bapa yang di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau kerjakan kemarin. Engkau mendengar doa kami, Engkau tahu Tuhan bahwa tiap hari Sion itu selalu hujan. Tapi kemarin Engkau nyatakan kuasa-Mu. Di dalam acara-Mu Tuhan tidak ada hujan. Terima kasih untuk semua yang Kau kerjakan. Kami tahu Tuhan semua karena Engkau dan daripada-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih semua acara dengan baik. Terima kasih untuk makanan yang dapat diselesaikan dengan baik. Tidak kurang Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur goodie bag juga tidak kekurangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semuanya. Dan hamba-Mu mendengar saudara-saudara yang sudah pulang semua sampai di rumah masing-masing dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya saudara-saudara kami yang akan pulang pada hari ini, pasti Engkau akan sertai sampai di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya anugerah-Mu sangat besar buat kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mau mengatakan kepadamu, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berdoa saat ini. Kami minta anugerah-Mu turun atas bangsa dan negara kami. Untuk negara ini Tuhan. Segala musibah yang mau tidak mau harus terjadi dan seizin daripada-Mu. Biarlah Engkau yang akan mengaturnya. Sehingga Tuhan, apapun yang terjadi, semua minimal terjadinya. Bencana-bencana alam tidak akan melebihi daripada kekuatan daripada setiap orang. Kami berdoa, anak-anak-Mu yang berada di sekitar tempat di mana terjadi musibah, tolong Tuhan beri kekuatan, beri kemampuan, luputkan mereka dari segala masalah ini. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, tentang pemerintahan negara kami. Kami berdoa semua peraturan-peraturan yang akan dikeluarkan, yang tidak membawa kebaikan buat bangsa ini, Engkau yang akan membatalkannya. Kami percaya Kau punya 1001 jalan Tuhan untuk melakukan hal ini semuanya. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami minta anugerah-Mu turun atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kekuatan, Engkau akan memberikan kesehatan, Engkau akan memberikan perkara yang terbaik. Segala sesuatu yang kami alami dan Kau izinkan terjadi, Engkau pasti turun tangan. Engkau akan sembuhkan yang sakit.
Engkau akan buka jalan bagi segala masalah yang dihadapi, baik masalah keluarga maupun masalah sakit penyakit Tuhan, maupun masalah ekonomi Tuhan. Engkau turun tangan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap minta penginjilan harus sampai ke ujung bumi. Kami berdoa untuk media saat ini. Kau memberkati media ini. Biar media tetap dapat dijangkau oleh orang-orang yang membutuhkan akan berita keselamatan. Kami tetap berdoa untuk radio Tuhan. Biarlah radio ini dapat menjangkau daerah-daerah yang terpencil Tuhan. Sampai bisa mendengarkan berita keselamatan. Kami berdoa saat ini Tuhan. Saudara-saudara kami yang sudah Kau tugaskan untuk pergi ke pelosok-pelosok. Engkau yang akan memberikan hikmat kepada mereka untuk tetap setia dan menuntaskan semua tugasnya. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur karena Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, ini minyak pengurapan-Mu. Minyak yang baru kami terima tadi malam. Biarlah percepatan terjadi. Kami boleh terbang tinggi Tuhan. Layakan kami untuk menjadi anak panah di tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita urapkan pada dahi kami. Engkau yang akan mengubahkan cara berpikir kami Tuhan. Sehingga cara berpikir kami pas dengan pikiran-Mu. Sehingga semua yang kami alami bersama-Mu. Dan kami akan berhasil. Kami olesi mata kami saat ini. Kami olesi telinga kami ya Tuhan. Bibir, mulut kami dan hati kami. Terima kasih Bapak. Semua yang menghalangi semua rencana-Mu atas hidup kami sehingga kami tidak bisa terbang. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati tangan kami ini Tuhan. Hari ini kami mau melakukan segala pekerjaan kami. Bersama-Mu Tuhan semua pekerjaan kami terselesaikan. Semua yang belum terbuka kami mau memakai kunci otoritas ini. Ini kunci terobosan, kunci kelimpahan. Kami tetap akan masuk di dalam kelimpahan bersama-Mu. Sehingga semua berkat yang menjadi jatah kami. Tidak ada satupun yang tercecer. Semua kami terima oleh karena anugerah-Mu. Buat hidup kami sampai dengan akhir tahun ini penuh dengan kenikmatan dan kelimpahan. Kami oleskan pada kaki kami ya Tuhan. Biar kaki kami berjalan dengan cepat. Menuju kepada panggilan yang Engkau berikan. Destiny kami capai. Kami dapat melakukan semua apa yang sudah Kau rencanakan atas hidup kami. Sampai dengan tahun ini. Semua tuntas Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami mengucap syukur karena Kau sungguh amat baik atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati semuanya. Buat saudara-saudara yang keluar kota, selamat jalan sampai di rumah dengan tidak kurang suatu pun apa.